Dalam budidaya bawang merah, tentunya para petani itu menginginkan hasil yang maksimal seperti pada video saya ini, di mana pertumbuhannya normal, tanaman sehat, terus tidak ada gulma ya, tidak ada tanaman atau rumput yang ada di lahan bawang merah ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara yang mudah membasmi rumput di lahan bawang merah. Untuk itu simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan. Seperti pembukaan pada video awal tadi, kita akan membahas tentang bagaimana sih agar lahan bawang merah itu tidak ada rumput yang tumbuh, kalaupun ada dalam batas kewajaran. Seperti pada video yang tampil ini bawang merah saya yang usianya 20 hari setelah tanam. Ini kisaran 20 hari ya, saya lupa. Nah, seperti yang terlihat ini tidak ada rumput ya. Tidak ada rumput yang tumbuh di lahan bawang merah ini. Perlu diketahui bahwasanya lahan bawang merah yang banyak rumputnya itu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan bawang merah, sehingga bawang merah kita akan sulit menjadi bawang merah yang super. Kalaupun awal-awalnya ini kelihatan rumputnya kecil atau belum tumbuh, itu masih awal, karena pertumbuhan rumput dan pertumbuhan bawang merah itu lebih cepat rumput ya tumbuhnya itu. Apalagi bawang merah kan biasanya menggunakan pupuk-pupuk yang bagus, yang impor atau yang mahal-mahal itu. Nah, ini penyerapan pupuk atau nutrisi tadi itu akan cenderung ke rumputnya. Jadi yang lemu itu, yang subur itu rumputnya, bukan bawang merahnya. Kalau lahan bawang merah kita penuh dengan rumput. Nah, cara mengatasinya, ini dahulu sebelum ditanam saya menggunakan herbisida ya. Herbisida ketika sebelum tanam. Jadi lahan ini kan lahan bekas bawang merah juga. Sebelumnya juga saya tanam bawang merah. Lalu setelah tanam selang 2 minggu ya. Kenapa kok selang 2 minggu? Karena pada waktu 2 minggu itu saya masih proses bawang merah yang dipanen kemarin. Jadi diproses sehingga sampai jual ataupun sampai kering dibikin bibit. Jadi ada 2 kalau saya itu. Itu jangka waktunya kurang lebih 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu urusan di rumah bawang merah yang panen itu selesai, di sawah itu saya semprot dengan herbisida. Kenapa? Karena setelah 2 minggu itu rumput-rumput yang semulanya belum tumbuh itu sudah mulai tumbuh. Saat rumput yang sudah mulai tumbuh itu kita bisa semprot langsung dengan herbisida. Untuk herbisida yang saya gunakan saat ini adalah Gempur ya. Herbisida ini sudah banyak tersedia di toko pertanian, kalian bisa beli. Untuk takarannya itu kalau saya setiap 16 liter itu saya kasih 1 botol kecil ya, botol air minum mineral ini biasanya 250 ml. Itu saya pakai seperti itu, lalu disemprotkan seperti pada video yang kita lihat ini. Nah, lalu biasanya kan kita itu coba-coba menggunakan herbisida lain. Itu tidak apa-apa, kalian menggunakan herbisida yang lain itu nggak apa-apa, nggak harus pakai Gempur. Cuman kalau bisa yang kontak dan langsung mati ya. Jadi kalau ada kan herbisida yang sekali semprot pagi sore itu langsung kering, itu ada kan. Nah, kalau anjuran saya tuh jangan menggunakan itu, karena akarnya itu nanti belum mati teman-teman. Herbisida yang jenis itu akarnya belum mati, nanti akan tumbuh lagi. Kita gunakan herbisida yang benar-benar mati sampai akar, sampai kering gitu. Jadi
ketika setelah disemprot ini, itu nanti 1 minggu, 2 minggu itu sudah kering, lalu kita bersihkan ya. Dibersihkan, dibuang atau bisa dibakar di tempat sampai habis. Setelah itu lumpur yang ada di saluran ini kita naikkan. Ketika lumpur itu dinaikkan, secara tidak langsung biji ataupun bunga dari rumput itu kan mesti ada ya, ikut terbawa aliran sungai atau terbang oleh angin, itu mesti ada pada lahan bawang merah kita atau ngikut di lumpur yang kita naikkan itu. Nah, itu nanti setelah seminggu itu pasti akan tumbuh biji-biji rumput itu tadi. Bunga-bunga rumput yang berterbangan itu pasti akan tumbuh. Karena kan rumput itu adalah bulunya bumi ya. Kalau bahasa Jawanya ulune bumi ya. Makanya rumput itu tidak bisa dibasmi, tapi bisa dicegah. Nah, untuk mencegahnya setelah dinaikkan lumpurnya itu kita semprot dengan herbisida pratumbuh. Kalau saat ini saya cenderung menggunakan ini herbisida Zeram ya, saya menggunakan herbisida Zeram. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Kalau kalian mau beli lewat saya nggak apa-apa, nanti hubungi saya, nanti saya kirim dari saya. Baik itu Zeramnya ataupun Gempur atau herbisida yang lain. Nanti hubungi saya, akan saya kirimkan. Tentunya beli juga ya, bukan cuma-cuma. Nah, dari sini paham ya teman-teman ya. Kalau kurang paham bisa tanya ke komentar. Jadi cukup mudah sebenarnya. Ketika sebelum tanam disemprot dengan herbisida. Setelah itu lumpurnya dinaikkan. Setelah lumpur naik, ketika mau tanam, setelah dirotari, setelah di lahannya ditata, itu disemprot dengan herbisida pratumbuh. Kalau saya menggunakan Zeram. Kalau kalian ingin beli dari saya bisa. Setelah itu ditanami ya. Kalau kalian melihat video saya yang dulu-dulu, itu ada yang dicampur dengan pupuk dasaran. Itu tidak apa-apa. Penggunaan herbisida pada pupuk dasaran digunakan apabila kita takut herbisidanya itu merusak tanaman tetangga. Biasanya tanaman padi dan jagung itu mudah sekali terkena efek dari herbisida. Tidak menutup kemungkinan tanaman yang lain juga seperti itu. Apalagi waktu penyemprotan herbisida ada angin yang bertiup kencang. Ya, jadi kan semprotan spuyer gitu biasanya terbawa angin. Nah, itu makanya dicampur di pupuk. Itu enggak apa-apa, pupuk dasaran. Kalau saya lihat-lihat situasi ya. Lalu untuk dosis pada pencampuran pupuk itu seberapa? Oke. Kalau saya lahan 125 ru, kalau dalam meter persegi itu 125 kali 14 itu menggunakan pupuk dasaran sejumlah 35 kilo atau tergantung musim. Kalau musim penghujan bisa berkurang 30 sampai 35 kilo itu. Kalau musim kemarau bisa 50 kilo ya. Untuk campurannya cenderung saya campur pada pupuk yang lembut, yang butirannya kecil-kecil seperti pupuk ZA atau pupuk ZA impor maupun ZA yang subsidi. Itu dicampur dahulu seberapa? Kalau saya menggunakan 100 mili, jadi dikit ya, 100 mili saya campur dengan pupuk itu. Tapi 100 mili ini saya double dengan semprot pakai sprayer. Jadi meskipun di pupuknya 100 mili, di sprayernya itu secukupnya. Kalau saya satu tutup itu biasanya 15 mili per tangki. Nah, kalau kalian
mau dipupuk saja ya bisa ditingkatkan penggunaannya 150 sampai 200 mili pada campuran pupuk dasaran itu tadi, lalu diratakan pada lahan bawang merah. Insya Allah nanti sampai usia 30 hari setelah tanam, bawang merah itu bersih dari rumput. Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak. Biasanya kalau ada rumput banyak, itu penyemprotannya tidak maksimal, biasanya terlewati atau gimana gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya mudah ya, yang penting kita tuh harus tetap belajar. Bukan maksud saya menggurui, tapi ini pengalaman saya. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman lain kaitannya dengan pembasmian rumput di lahan bawang merah. Oke, ini tips dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan maupun yang lainnya bisa di kolom komentar. Nanti akan saya jawab insya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.